Halo milenial, bersama saya Anggi Panulu dalam acara Wirausaha Muda yang berwirausaha. Nah, kali ini saya akan mengunjungi salah satu mahasiswi Universitas Bina Dharma. Siapakah dia dan usaha apa yang dijalankannya? Langsung aja deh kita bertemu dengan narasumber kita. Nah, sekarang saya sedang bersama dengan narasumber kita, Feby Ayu Damayanti. Feby sendiri merupakan mahasiswi dari Universitas Bina Dharma Palembang yang aktif semester 2 jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, langsung aja deh kita nanya sama Feby. Feb, usaha apa sih yang sedang Feby jalani sekarang? Kalau untuk sekarang sih Feby lagi buat usaha risol. Risol. Risol tuh orang kebanyakan jual risol. Nah, kenapa Feby bisa jual risol gitu? Awal mulanya Feby jual risol itu kan Feby itu suka makan sama suka masak. Nah, jadi Feby itu penggemar risol juga. Kalau beli kan kalau mau makan banyak kan nggak ini kan. Nah, jadi buat aja kayak itu. Kalau gimana kalau buat kan lebih hemat, terus lebih banyak dapatnya, Kak. Oke. Nah, bahan-bahan dari Pembuatan risol itu sendiri apa sih? Nah, di sini Kak ya. Nah, di sini kita kalau dari pembuatan risol itu kita harus siapin 3. Yang pertama kulit, terus isiannya sama balurannya, Kak. Nah, di sini ada kulit untuk risolnya sendiri. Feby buatnya itu dari campuran tepung terigu, tepung tapioka sama gula atau garam, Kak, sesuaiin sama isian yang mau kita buat. Terus kalau di sini kan kita mau buat isian risol sosis keju sama coklat. Nah, dan untuk balurannya ada tepung roti, Kak. Ini mayones ini untuk isi sosis keju. Itu buat isian sosis kejunya biar lebih creamy kayak gitu. Bedanya risolnya Feby dengan risol yang penjual lain itu apa? Nah, kalau orang tuh kan biasanya jualan risol itu varian isiannya itu cuman sayur kayak kentang wortel gitu aja, Kak. Terus sama bihun itu kan udah biasa. Nah, tapi di sini Feby buat varian isi lain. Di sini Feby nyediain 5 varian rasa. Sama yang biasa itu kan sayur sama bihun. Nah, yang 3 ini Feby punya varian rasa beda, yaitu coklat lumer, bakso mercon sama sosis keju tadi. Ya. Nah, jadi mempunyai 5 varian rasa. Yang biasanya dijual orang biasanya kebanyakan 2, Feby menambahkannya 3. Oke. Nah, kayaknya kurang lengkap nih, Feb. Kalau kita nggak langsung coba buatnya itu kayak gimana? Gimana kalau Feby contohin dulu? Nanti kita di sini mau buat yang isian sosis keju sama coklat ya, Kak. Oke. Nah, bahannya di sini ada apa aja nih? Nah, karena kita buat sosis keju sama coklat, di sini ada selai coklat pastinya, terus ada mayones, sama putih ya. Iya, sosis ini udah digoreng terus dipotong-potong sama keju cheddar parut. Nah, ini sendiri nih bahan utamanya nih dari apa? Kulit risolnya itu dari tepung terigu sama tepung tapioka tadi, perbandingannya itu 2:1, Kak. Jadilah dia seperti ini. Terus yang ini? Yang ini untuk sebelum kita balurin sama tepung rotinya, kita celupin dulu di adonan basah yang ini. Ini sendiri apa? Ini kita ambil dari adonan ini bisa, atau kita buat lagi dari adonan tepung terigu juga bisa, Kak. Jadi ini kan fungsinya itu cuma untuk perekat di tepung rotinya aja. Ya. Nah, langsung aja nih. Boleh. Sebelum itu kita pakai biar higienis ya. Nah, di sini Kakak mau yang mana? Kayaknya aku mau coba buat yang isi coklat deh. Nah, jadi di sini Feby yang sosis keju ya. Kakak boleh ambil kulit risolnya. Oke. Pertama buat ininya dulu. Terus kalau kakaknya isian coklat, kakak tinggal masukin yang selai coklat juga sedikit di bagian pinggir taruhnya. Pinggir. Ya, kalau aku isian keju ya, sosis keju. Nah,
Di sini kalau sosis keju aku pakai 3 isian. Ada pastinya sosis sama keju dan keju dikasih sama mayones. Iya. Mayones tadi mayones Isinya putih itu, ya. Iya. Bebas sih kalau mau Bebas apa ya. aja. Fungsinya tadi kan biar creamy di waktu risolnya itu dimakan kayak gitu Kak. Ini coklatnya udah. Tinggal diratain aja. Nah, udah kayak gini. Terus digulung. Belum. Coba deh kamu aja dulu. Tunggu kamu aja dulu. Ya, ya. Bentar ya. Jadi di sini aku kejunya itu Tambahin lagi Iya. di atasnya. kan dominannya keju sama sosis. Nah, jadi itu tuh Kak. Itu. Terus yang di bagian pinggirnya Dilipat juga. ya, jadi dia kayak gini. Jadi biar dia tertutup enggak tuh itu ya keluar coklatnya dari sini. Kalau udah langsung digulung aja ke depan. Terus Dan jadi. kalau ini udah langsung dicelupin aja di adonan basahnya. Jadi ini dicelupin Ah, kata ya. iya. Terus langsung ke tepung rotinya. Ini di kayak giniin aja atau di Sedikit biar diremek-remek ya. Oke. Oh ya, Pepi sejak kapan sih ini usaha risol ini? kalau usaha risol sendiri baru ya Kak, baru berapa bulan kayak gitu. Soalnya sebelumnya itu saya itu aktifnya di all shop kayak barang-barang yang lain kayak gitu. Kalau makanan sendiri kan karena tadi kan kuliah terus bagi waktunya tuh kadang susah. Jadi kalau ada waktu luang buatnya risol, tapi kalau nggak ada tuh cuma jalanin all shop aja gitu. Pertama kali nih omset atau modal yang Pebi keluarin untuk jual ini tuh berapa kira-kira? Atau usaha Pebi sendiri atau dari ada orang lain gitu? Sebenarnya sih modal utamanya itu kan dari mama, terus mama tuh ngasih modal, terus kamu buat nih risol kalau kamu mau, terus kamu boleh ambil tuh keuntungannya, terus untuk yang kedua kamu pakai uang itu untuk diputar lagi jadi modal kayak gitu Kak. Jadi awalnya itu dari mama. Ya. Pebi biasanya nih jual ini tuh bisa dapat berapa sih orang pesen gitu? Kalau misalnya buka PO sebelum hari Pebi buat itu bisa sampai 70 atau 90 lah gitu. Tergantung yang pesennya juga. Oh gitu. Pebi sendiri jualnya tuh ada lapak atau gimana sih? Atau Pebi titip di kampus nih? Kalau lapak sih belum ya Kak ya. Soalnya kan itu butuh lebih modal kan yang pasti kan kalau mau lapak tuh kan. Terus kalau mau di kampus itu kan harus ada persetujuan. Tadi itu sempet nih nanya, Kak boleh nggak nitip ini di kafetaria di Bidar itu kan boleh kan? Nah terus kata kakak yang jaga, katanya nggak bisa dek, kamu harus ikut dulu MK kewirausahaan. Nah kan Pebi kan baru semester 2 tuh. Belum ada kan? Jadi ya udah jualnya dari teman-teman aja kayak itu. Terus dari teman-teman Instagram lainnya lewat Instagram atau WhatsApp. Oh berarti selain buka di rumah, Pebi tuh jual online juga? Iya Kak. Ya jadi pemasarannya itu online juga sekaligus dari all shop yang Pebi kelola itu. Nah ini udah. Terus Ya udah. kita gimana Terus nih? kalau udah kayak gini langsung digoreng aja Kak. Ini udah rapi Kakak buatnya. Nah millennials, ini dia hasilnya. Dan sekarang kita akan masuk ke proses terakhir, yaitu proses penggorengan sembari menunggu risolnya matang. Jangan kemana-mana kan. Universitas Bina Dharma adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat,
Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1, yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, dan Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Dalam hal peningkatan eksistensi, pada tahun 2018, Universitas Bina Dharma mendapatkan penghargaan tertinggi dalam bidang pendidikan, Prenexus Center of Excellence Award. Di tahun yang sama, Universitas Bina Dharma berkesempatan menjadi salah satu universitas pendukung dalam bidang penyiaran pada acara Asian Games yang ke-18 yang diadakan di Jakarta, Palembang. Beragam prestasi yang telah diraih oleh mahasiswa Universitas Bina Dharma, antara lain juara 1 pertandingan badminton antar mahasiswa se-Sumatera Selatan tahun 2018, juara kedua lomba line follower tingkat nasional dalam Pekan Elektronasional 2018, pembicara terbaik kedua di debat bahasa Inggris Asian English Olympics, dan wakil 1 gadis kampus Sumatera Selatan tahun 2019. Dalam pencapaian visi dan misi, Universitas Bina Dharma juga menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta di Sumatera Selatan. Selain itu, Universitas Bina Dharma juga melakukan kerjasama internasional antara lain Cisco Networking Academy dan NIIT. Saat ini, Universitas Bina Dharma tidak hanya diminati oleh pelajar lokal, tapi juga pelajar asing. Sejak tahun 2012, Universitas Bina Dharma memiliki mahasiswa asing yang berasal dari berbagai negara, seperti Amerika, Korea Selatan, Laos, India, Meksiko, Bolivia, Filipina, Thailand, Sudan, dan Malawi.
Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Nah milenials, ini dia risolnya yang udah matang. Dan sekarang kita akan masuk ke proses icip-icip. Untuk itu, sebelum icip-icip aku mau memperkenalkan varian rasanya nih. Ada dimakan tadi. Nah dari sini, ini rasanya apa sih Kak? Itu rasa sosis keju. Kalau yang ini? Bakso mercon. Oke, kalau yang ini? Itu ada rasa bihun. Bihun, ini bihun ya, ini bihun. Nah ini? Itu ada rasa sayuran. Oh sayur, ya. Yang isinya wortel, kentang, lengkapnya. Dan yang terakhir yang manis. adalah yang manis, rasa Coklat. coklat. Nah, Ya. caranya untuk order nih buat milenial nantinya kan mau icip-icip bagaimana nih? Buat teman-teman yang mau order bisa langsung aja ke Instagram aku atau Instagram all shop aku, terus langsung aja kontak di bawah ini. Dan buat teman-teman yang mau order bisa pakai yang frozen risol atau yang minta yang digoreng. Jadi bebas mau di yang nggak goreng atau goreng bisa pesan. Nah buat milenials yang mau pesen mudah banget kan, tinggal WA aja atau via Instagram. Nah, sekarang nih kita icip-icip. Nah milenial, sekarang waktunya kita tuh icip-icip. Nah mungkin aku bakal icip-icip yang rasa apa ini? Itu yang rasa sosis keju kan? Nah sosis keju, gimana sih rasanya sosis dicampur keju terus mayones kan? Wah sengaja deh. Iya. Nah gimana Kak rasanya? Perpaduan sama mix dari isian risol gitu. Rasanya tuh gurih banget, sumpah. Dia tuh kayak asin-asinnya keju dicampur dengan sosisnya itu kayak ada paduan rasa yang berbeda dari lidah itu. Dan dicampur sama saus pedesnya itu kan, jadi Iya Kak, memang cocok banget untuk buat milenials yang mau coba silakan order deh langsung. Terima kasih Baby atas waktunya. Dan buat sobat milenials, jangan lupa saksikan terus episode berikutnya Wirausaha Muda, karena Wirausaha Muda akan menampilkan yang lebih unik dan menarik pastinya. Dan buat kalian jangan lupa juga follow Instagramnya kita dan juga Facebook beserta YouTube kita. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, nyalain loncengnya, like, share, and comment. Saya Anggi Panulu beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman.
Universitas Bina Dharma adalah salah satu universitas swasta terbaik di Sumatera Selatan yang sudah terakreditasi B secara institusi. Visi Universitas Bina Dharma ingin menjadi universitas yang berstandar internasional dan berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Dalam waktu dekat, Universitas Bina Dharma akan mengikuti akreditasi internasional untuk 4 program studinya. Profil lulusan Universitas Bina Dharma, kami ingin menghasilkan lulusan yang mampu menjawab perkembangan zaman. Pada saat ini, Universitas Bina Dharma memiliki program Diploma 3, Diploma 4, dan Strata 1. Yaitu Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Bahasa, dan Fakultas Vokasi. Universitas Bina Dharma juga memiliki program pasca sarjana seperti program studi Magister Teknik Informatika, Magister Manajemen, Magister Ilmu Komunikasi, dan Magister Teknik Sipil. Dalam hal